Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Afifah, Prodi Biologi di Universitas Islam Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungi. Fungi adalah eukariota, dan sebagian besar adalah eukariota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukariota lainnya. Ditinjau dari cara memperoleh makanan, organisasi struktural, serta pertumbuhan dan reproduksi. Sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Fungi merupakan kingdom yang cukup besar, terdiri dari kurang lebih 50.000 spesies dan bisa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik secara struktur, fisiologis, maupun reproduksinya. Fungi dapat ditemukan dalam bentuk kapang pada permukaan sayuran yang busuk, sebagai ragi pada roti, maupun sebagai cendawan atau jamur yang berukuran besar yang tumbuh di tanah atau pada kayu-kayu yang lapuk. Jadi fungi mempunyai berbagai penampilan tergantung spesiesnya. Selanjutnya yaitu fase-fase pertumbuhan pada fungi. Pertumbuhan fungi sebagai hifa pada atau di dalam substrat padat atau sebagai sel tunggal di lingkungan akuatik, teradaptasi untuk mengekstrak nutrisi secara efisien. Karena bentuk pertumbuhan ini memiliki rasio luas permukaan per volume yang tinggi, hifa secara khusus teradaptasi untuk pertumbuhan pada permukaan padat dan untuk menyerang substrat dan jaringan. Hifa dapat mengerahkan kekuatan mekanis yang besar untuk penetrasi. Misalnya, banyak patogen tumbuhan termasuk napois membentuk struktur yang disebut apresorium yang berevolusi menjadi penusuk jaringan tumbuhan. Tekanan yang dihasilkan oleh apresium dan diarahkan pada epidermis tumbuhan dan dapat melebihi 8 megapascal. Fungi berfilum menggunakan struktur yang sama untuk menembus telur nematoda. Ya, selanjutnya yaitu metabolisme fungi. Fungi adalah mikroorganisme heterotrof karena tidak memiliki kemampuan untuk mengkondisi senyawa karbon organik atau senyawa karbon yang dimiliki. Satu karbon karbohidrat merupakan substrat utama untuk metabolisme dalam fungi. Metabolisme pada fungi itu ada dua macam. Yang pertama yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses reduksi molekul kompleks yang akan menghasilkan energi. Proses katabolisme dalam menghasilkan energi pada jamur. Menghasilkan energi pada jamur itu ada dimulai dari dua pembongkaran glukosa atau diikuti oleh dua jalur utama, yaitu amidon mikorol, yang kedua pantosa fosfal. Dan selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul kompleks yang membutuhkan energi. Proses anabolisme dalam sintetis substrat selain karbohidrat yang pertama adalah silosa. Silosa merupakan komponen utama hemiselulosa melalui jalur pantosa fosfal dapat dikonversikan menjadi energi. Yang kedua, asam asetat. Asam asetat melalui reaksi oksikal, asetat dan asetil CoA dan terbentuk asam sitrat dan melalui siklus TCA. Nah, selanjutnya yaitu asam amino atau glutamat. Melalui proses diaminasi menjadi katoglukata, masuk ke siklus TCA menghasilkan 9 ATP. Yang selanjutnya yaitu asam lemak.
dikonversi menjadi asetil-CoA, masuk ke siklus TCA akan menghasilkan energi dan beberapa prekursor. Nah, selanjutnya yakni reproduksi fungi. Reproduksi fungi itu sangat kompleks, mencerminkan perbedaan gaya hidup dan susunan genetika dalam kerajaan organisme yang beragam ini. Diperkirakan sepertiga dari semua jamur bereproduksi menggunakan lebih dari satu metode perbanyakan. Misalnya, reproduksi dapat terjadi dalam 2 tahap di determinisasi dengan baik dan siklus hidup suatu spesies heterotroph dan anamorph. Reproduksi fungi itu ada 2 macam, yakni reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual yaitu terjadi melalui spora vegetatif Rhodia atau melalui fragmentasi miselium. Fragmentasi miselium itu terjadi ketika miselium fungi terpisah menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian tumbuh menjadi miselium terpisah. Dan fragmentasi miselium dan spora vegetatif mempertahankan populasi klon yang teradaptasi dengan relung tertentu. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual dengan meiosis telah diamati secara langsung di semua filum fungi, kecuali Glomormecota. Ini berbeda dengan banyak aspek dari reproduksi seksual pada hewan atau tumbuhan. Perbedaan juga ada antara kelompok-kelompok fungi dan dapat digunakan untuk membedakan spesies dengan perbedaan morfologis dalam struktur seksual dengan strategi reproduksi. Oke, cukup sekian pemaparan materi tentang fungi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang enak didengar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.